Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Oke teman-teman, jadi Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota barisan Ansor Serbaguna Kota Tangerang. Kami sudah tetapkan sebagai tersangka dan mengirimkan panggilan kepada tersangka untuk hadir dimintai keterangan pada Rabu 14 Februari 2026, ujar AKBP Awaludin pada Minggu 1 Februari 2026. Peristiwa yang diduga penganiayaan diketahui terjadi pada 21 September 2025 saat Bahar mengisi ceramah di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Seorang anggota Banser yang bernama Rida mendatangi lokasi dengan tujuan mendengarkan ceramah Bahar. Saat Rida mendekat, ia ingin bersalaman dengan Bahar. Sekelompok orang yang mengawal kegiatan menghalanginya. Anggota tersebut kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan terjadilah kekerasan fisik hingga babak belur. Ini adalah keterangan dari AKBP Awaludin. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke polisi pada 22 September 2025. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ansor Bansor Surabaya menyatakan sikap satu, mengutuk keras atas terjadinya kekerasan kepada anggota kami yang di Kota Tangerang. Yang kedua, kepolisian wajib mengusut tuntas untuk terjadinya hal tersebut. Dalam hidupnya, bukan kau memilih jadi Kapolri. Indonesia, Al-Fatihah. Harus menjaga kamtipmas. Siap. Jangan mau terpengaruh oleh player, provokasi, mestos dan semuanya. Siap. Ustaz, antum nggak tahu Ustaz, sebabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Presiden goblok. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Mari kita sebut PBB. Mas Heri berkali-kali ngomong sontoloyo. Ya, antum akui. Sontolo itu kan artinya lawakan. Iya, itu diucapkan pada ulama layak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Said Bahar Smith. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Di belakang ini adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Asal ngomong apa ini, ngakunya keturunan Rasulullah, tapi bertentangan dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri menyarankan melakukan 3 perjalanan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa, bukan Masjid Ba'alawi. Orang semacam ini suka-suka dia saja untuk membagus-baguskan kelompoknya supaya banyak mengikut. Orang semacam ini tinggalkan, jauhkan dari keluarga kita, na'udzubillah. Hukum syariat Islam tergantung warga tarim. Waduh, Habib pakai baju emas yang diharamkan agama boleh berarti ya kalau Habib mah. Nabi Muhammad diarak dengan musik dan saweran. Astagfirullahaladzim. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hada huwa asy-syari'ah al-islamiyah. Bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa sudah ada tenggorokan, tidak diterima lagi. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran Balawi, mereka bisa tobat walau sudah mati di dalam kubur. Dan ini ada di dalam bukunya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Ihya. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan,
Sampai kiai bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, bapak ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi. La fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Sebagaimana kita tahu, gelar H di depan nama orang itu bisa membuat orang menjadi lebih dihormati, ya. Yaitu Habib. Itu patut dihormati asalkan yang benar nasabnya. Karena nasab, bukan karena personal branding. Pesantren yang menjadi seperti feodal ini tuh justru pengaruh dari kelompok habaib. Pesantren-pesantren yang menganut adab seperti itu adalah pesantren yang berafiliasi dan atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kelompok Ba'alawi, atau dalam hal ini adalah tarekat Alawiyin. Tradisi-tradisi jalan ngesot dan sebagainya itu bukan tradisi keumuman pesantren. Dan kalau misalkan pada bagian itu NU dikritik, NU tuh nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Kalau memang ada pesantren yang nampak feodal, ada pesantren yang nampak keluar dari jalurnya dan sebagainya, kita lihat keluar dari jalur itu mungkin masuk ke jalur berikutnya, yaitu jalur Alawiyin. Kasihan anak orang disiksa jadi kuli di pesantrennya. Kau yang goblok, bodoh, itu khidmat namanya, khidmatnya murid sama guru. Trans 7 keliru. Anda tidak mengerti bagaimana cara orang beradab. Beradab kepada guru itu perintah. Beradab pada ulama, beradab kepada ahli bait. Paham ya? Keliru kalau Anda mengkritik itu. Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Ras 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Ada Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami golok. Siap. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Untuk orang-orang yang nggak menerima bahwa di pondok tradisional itu masih terjadi praktek feodal, terus ini apa? Pola-ola, dewa, tuh, asik siap, tuh. Ini apa teman-teman? Apakah kiai sedang mengajarkan teknik juggling bola? Enggak dong. Itu tugasnya Ronaldinho, bukan tugas seorang kiai. Yang dilakukan kiai ini jelas-jelas praktek feodalisme.
Lebih spesifiknya, stratifikasi. Sang kiai sedang menciptakan hierarki di lingkungan pesantren dan menempatkan dirinya sebagai tuan dan santrinya sebagai budak. Mungkin sang kiai mengadopsi perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa murid adalah budak bagi gurunya. Cara seperti itu udah nggak relevan, udah ketinggalan zaman, udah kuno. Terakhir kali orang yang memberikan makanan seperti itu nenek moyangnya Van Nistelrooy. Lalu apakah itu juga adab? Enggak. Adab seorang guru terhadap murid itu enggak mengizinkan sang kiai memberi makanan dengan cara seperti itu ke santrinya. Jadi please, bagi kalian-kalian yang berisik karena tradisi yang udah kuno ini dikritik, lebih baik kalian teriak dengan lantang di telinganya orang-orang yang jelas-jelas melecehkan Islam. Di telinganya pemuka agama yang mencabuli santrinya, yang korupsi uang kuota haji, dan yang mendompleng nama besar Nabi hanya untuk kepentingan pribadi. Teriakanlah kencang-kencang di telinga mereka, bajingan. Kenapa kakek tak kerja? Diam-diam baik. Mau tahu alasan saya tidak kerja? Kenapa? Kalau saya nanti kerja, saya bisa dapat banyak duit. Kalau dapat banyak duit, nanti saya sombong. Kalau saya sombong, nanti bisa dapat dosa. Kalau dapat dosa, nanti saya masuk neraka. Makanya saya tidak kerja, biar tidak masuk neraka. Gitu. Mau jadi apa? Indonesia tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia tanpa pesantren. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Apa kata dunia? Tertuju boikot saja. Mau jadi apa? Tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Kata dunia tertuju tolol saja. Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian. Sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dengan pesantren. Kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam. Nanti bisa jadi salah. Ya, kalau kalian yang anti-anti ini beragama Islam, kalian itu munafik, pengkhianat. Ya, belajar lagi kan agama, nggak tahu agama kalian. Tahu kalian? Jadi kami semua akan berkumpul menghajar kalian semua. Tahu? Itu yang merunduk-runduk itu, tunduk, jumpa sama kiai, itu adalah adat, ya, adat dan ajaran Islam. Kami nggak perlu kali sebetulnya menghormati ulama dan kiai, tapi kami hanya mengamalkan ajaran Nabi kami. Tahu kalian? Kami siap berjuang, siap berperang melawan orang-orang yang anti terhadap pesantren, baik muslim ataupun non muslim. Siap berjuang? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap mati? Siap. Siap penjara? Siap. Siap bela kiai? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap bela ustaz? Siap. Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Wah, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Hanya hal-hal yang sepele, itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan, kurang ajar tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri, kurang ajar. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti Islam.
digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan saudara, bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara, dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren saudara. Mak, mau minum susu? Jalan jongkok dulu. Sungguh mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Wah, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Kiainya wirawiri menggunakan Pajero dan motor sportnya. Ibu Yai melenggang dengan santai menggunakan Alphardnya. Ketika ada pembangunan pondok, para santri menjadi kuli dadakan. Namun ketika pondoknya ambruk, para santri langsung dikasih gelar syahid dan dibungkus oleh takdir. Begitu indah ya. Bisnis berasa surga. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Oke, gue dari kemarin mau bahas Ponpes Al-Khazini. Dan yang gue sesalkan adalah respon dari pemimpin Ponpes itu. Dia bilang itu adalah takdir Tuhan. Blok. Gini loh, tim SAR dan ahli konstruksi dari ITB sudah menyebutkan bahwa penyebab bangunan itu runtuh karena kegagalan konstruksi. Dan gedung Ponpes ini juga tidak memiliki IMB, padahal IMB harus dilakukan dulu agar konstruksi sesuai standar. Jadi ini jelas-jelas kelalaian pihak pesantren. Kenapa lu bilang itu takdir Tuhan? Kalau lu bilang takdir Tuhan, itu sesuatu yang nggak bisa lu hindar, kayak gempa bumi, tsunami, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini, kan lu bisa antisipasi. Terus yang gue heran, masih aja ada yang bela kiainya. Sampai temen gua tuh yang bahas gituan diancem. Susah kalau sama orang mental feodal, fanatik loh. Jadi sekarang Pak Presiden untuk meng-cross check semua pembangunan pihak Ponpes agar kejadian serupa tidak terulang. Dan pihak pesantren harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Jadi jangan lu coba cuci tangan dengan kata takdir Tuhan. Setan. Kok bisa Ponpes ambruk memakan korban 67 orang mau dibangun ulang pakai APBN? Ini loh. Itu 67 orang kehilangan nyawa di situ. Bisa pemerintah tiba-tiba kasih hadiah. Itu sama juga kayak, oh selamat ya kamu sudah menghilangkan 67 orang, maka saya bangunin ulang gedungnya. Terima kasih banyak sudah menghilangkan 67 orang. Kayak yang bertanggung jawab belum ada. Ya, yang ditangkap belum ada. Proses hukum belum berjalan. Kok bisa pemerintah punya pola pikir begini gitu? Kalau gitu tahun depan ya, gue tinggal jadi pembuka agama, gue bikin pondok pesantren, gue tinggal beli bahan, yang bangun tinggal santri. Kalau rubuh, kan pemerintah yang ngurusin. Wow, enak banget punya bisnis pondok pesantren. Jangan cuman gara-gara di situ ada masalah agama dan di situ ada pemuka agama, jadi penegakan hukum itu jadi tumpul. Kayak tiba-tiba dikasih giveaway bangunan. Enak ya? Kayak udah ngilangin 67 nyawa, dikasih gedung baru, kagak ada pertanggungjawaban hukum. Bukalah gue tahun depan pondok pesantren dah. Kita bisa lihat bahwa Indonesia itu sedang darurat logika dan darurat feodalisme. Dimana sesimpel argumennya bahwa sebagai muslim yang baik itu harus ikhlas dan menerima takdir Allah.
ikhlas, artinya tidak boleh protes terhadap runtuhnya ponpes. Dan ketika seorang muslim itu memprotes ponpes, pengurus ponpes, mau itu kiai, berarti itu melawan takdir Allah. Padahal sebagai muslim yang baik bisa aja kita tetap ikhlas, tetap beriman kepada hal itu terjadi kepada takdir Allah, tetapi kita tetap menuntut yang namanya keadilan. Tetapi yang terpenting di sini juga adalah budaya feodalisme Indonesia. Karena beliau adalah seorang kiai, karena dianggap sebagai pemuka agama yang memiliki hierarki lebih tinggi, yang berarti kita sebagai umat itu tidak boleh menentang hierarki yang lebih tinggi. Itu kan feodal namanya. Padahal yang harus kita sembah itu adalah Tuhan, bukan pemuka agama. Dan selain feodalisme yang tadi, Indonesia tuh bener-bener cacat logika banget. Ketika lu kritik, dianggap lu ngebenci. Ketika lu nanya, dianggapnya menghina. Dan yang gak kalah gongnya lagi, pengurus ponpes itu dianggap suci. Pengurus ponpes itu manusia, bukan nabi boy. Mending nabi. Nggak ada yang bertanggung jawab dan ditangkap atas kelalaian konstruksi pondok pesantren yang menyebabkan 66 orang meninggal. Sejauh ini, yang bertanggung jawab masih takdir nih. Lu yang serakah, kenapa takdir yang bertanggung jawab? Dan lebih janggalnya lagi, dari 42.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, cuma 50 yang punya izin mendirikan bangunan. Sisanya punya apa? Punya mercy. Ketika entitas Islam, entitas yang berasal dari umat mayoritas atau bahkan ormas mayoritas, tidak memiliki IMB, kemudian bangunannya runtuh, dan pemerintah langsung pasang badan, bahkan mau membangun kembali menggunakan APBN, uang yang asalnya dari rakyat lintas agama. Tapi ketika yang tidak memiliki IMB itu berasal dari entitas minoritas, itu pun karena memang peraturan pemerintah yang mempersulit, ketika bangunannya dirusak, bahkan ibadahnya diusik, pemerintah itu jangankan pasang badan, memberikan solusi yang konkret aja mereka itu seakan-akan enggan. Please, jangan sampai tindakan kalian ini merubah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kecemburuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah. Itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti-Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat
ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai Bahar Semit, saya Mbak Gimbal sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok bermata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan terpikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya.
Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Telapak kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah
Saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Roma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Roma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Roma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah itu bukan Roma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Mau itu kripto, saham, ataupun forex, pas harga naik malah rugi. Pas harga turun, semakin rugi. Jadi kapan untungnya? Buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya supaya cuan konsisten, tonton video ini sampai habis. Halo sahabat cuan, kembali lagi dengan saya Johannes Leong. Di video kali ini, saya mau membahas soal psikologi trading dan juga investing. Cuma di sini, kita tidak akan bahas soal teori-teori lagi. Kita akan langsung masuk ke beberapa tips yang penting
yang bisa langsung teman-teman praktekkan. Yang pertama yang harus kita highlight adalah teman-teman harus bisa bedakan antara investing dan juga trading. Investing ketika teman-teman memegang aset itu minimal 1 tahun. Misalnya beli Bitcoin hari ini, lalu dijual tahun depan. Kalau beli saham atau properti dipegang selama setahun itu juga namanya investing. Bedanya dengan trading adalah trading memegang aset kurang dari 1 tahun. Misalnya hari ini beli Bitcoin, besok udah jual, atau bulan depan sudah jual. Sekarang kita bahas lebih detail untuk investing. Tips pertama, buat plan untuk alokasi portfolio. Tujuannya adalah saat uang dingin masuk ke rekening, kita sudah tahu harus ngapain. Untuk alokasinya gimana? Ini bebas karena setiap orang pasti berbeda-beda. Cuma biar gampangnya, di sini saya akan memakai contoh, misalnya alokasi portfolio investment 50% Bitcoin, 20% Ethereum, 10% altcoin lainnya, dan 20% di saham US. Lalu bulan ini, ketika kita gajian, misalnya kita gaji 20 juta, 10 juta itu untuk kebutuhan hidup, 10 jutanya untuk diinvest. Ya sudah, langsung saja alokasiin sesuai dengan persentase awal tadi. Jadi 5 juta untuk beli Bitcoin, 2 juta untuk beli Ethereum, 1 juta untuk beli altcoin lainnya seperti Solana, dan 2 juta untuk beli saham US. Oke, gampang kan? Permasalahannya, banyak dari kita gak punya plan untuk alokasi portfolio. Jadi pas uang masuk, katakanlah 10 juta, kita beli apa ya untuk bulan ini? Bitcoin lagi naik tinggi, jadi apa yang kita mesti lakukan? Mungkin teman-teman pikir belum ada yang menarik nih, karena harga Bitcoin lagi tinggi. Jadi uang itu dipakai buat apa ya? Mungkin buat trading dulu. Nah, ini yang jadi problem kebanyakan teman-teman. Ketika kita sudah komit dengan strategi awal, kita harus konsisten jalankan sampai garis finish. Misalnya teman-teman komit jalankan strategi ini selama setahun. Jadi setiap bulannya mesti komit untuk invest ke aset-aset yang sudah kita tentukan tadi. Makanya untuk tips pertama ini, menurut saya coba kalian langsung praktekkan habis menonton video ini. Biar nanti ke depannya setiap ada uang dingin udah tahu nih harus ngapain. Dan udah tahu dipakai untuk apa. Sekali lagi, untuk alokasinya bebas, sesuai dengan conviction masing-masing. Kalau saya pribadi untuk saat ini 50% sampai 60% di Bitcoin. Tips yang kedua, holding period atau seberapa lama kita memegang aset itu. Jadi investasi itu jangka panjang, betul? Terus ngapain kita liatin setiap jam atau setiap menit aset itu naik turun. Ini akan merusak psikologi investasi kita karena menimbulkan banyak bias. Kalau trading itu lain ceritanya. Kita memang harus pantau terus marketnya. Tapi kita akan bahas nanti. Karena sekarang kita fokus bahas tentang strategi investasi yang akan buat teman-teman cuan maksimal. Jadi balik lagi ke soal investing. Kita tidak perlu liatin atau pantau terus market setiap saat. Karena ini akan menimbulkan bias. Dan malah bikin kita nggak bisa fokus kerja. Coba dibayangin, setiap 5 hingga 10 menit kita liatin harga koin yang kita punya. Gimana kita bisa fokus kerja? Menurut saya, kalau kita punya waktu luang, justru harusnya dipakai untuk market research, pengembangan diri, dan sebagainya. Jadi bukannya fokus untuk ngeliatin harga setiap detik, menit, dan jam. Tips yang ketiga adalah mengubah investing plan di tengah jalan, karena tergoda dengan investasi lain. Maksudnya apa? Contohnya kita sudah buat alokasi 50% untuk Bitcoin, 30% untuk Ethereum, dan 20% untuk saham US di portfolio kita. Saat Bitcoin terkoreksi 20 hingga 25%, kita malah panik dan mulai berpikir apakah dijual saja semuanya. Setelah dijual, lalu kita all in di satu aset, misalnya saham US. Nanti kalau udah naik, kita pikir akan pindahkan kembali ke Bitcoin. Pernah nggak kalian melakukan hal seperti ini? Biasanya hal seperti ini, endingnya adalah berujung pada kehancuran. Karena market itu tidak bisa kita tebak dalam jangka pendek. Oke lah, 1 kali, 2 kali, mungkin bisa betul. Tapi kalau prediksi kita salah, portfolio kalian akan langsung berantakan. Jadi ingat, plan yang kalian sudah buat dari awal, itu sudah berdasarkan analisa dan juga keyakinan. Jadi jangan sembarangan ubah di tengah jalan. Tips yang keempat, soal media. Konsumsi informasi itu bagus banget. Tapi kita harus bisa filter dan jangan sampai hanya karena headline berita, kita langsung panik
dan ambil keputusan yang gak rasional. Ini termasuk dari dua sisi, dari berita yang positif maupun berita yang negatif. Tips yang kelima, ini sering sekali dianggap enteng, tapi sebetulnya ini sangat penting. Memilih tempat trading yang nyaman buat teman-teman untuk berinvestasi, baik itu kripto, saham, forex, komoditas, indeks, di satu tempat. Setelah kita membahas tentang investasi, sekarang kita lanjut tentang trading. Tips pertama yaitu buatlah akun khusus untuk trading. Jangan pernah campur antara akun trading dengan akun untuk investasi. Karena kalau dicampur aduk, ini akan mengganggu psikologi dan menimbulkan banyak gangguan. Kita bisa bikin beberapa akun dan dipisahkan antara akun trading dan juga investasi. Jadi akun untuk investasi kita invest lalu jangan diganggu. Untuk akun trading ini bisa lebih fleksibel. Tips yang kedua, pisahin lagi akun trading berdasarkan aset yang kita mau tradingkan. Maksudnya apa? Jadi setelah kita pisahin antara akun khusus untuk trading dan investasi, sekarang pisahin lagi akun trading khusus untuk forex saja. Lalu akun trading khusus untuk Bitcoin saja. Lalu akun trading khusus komoditas dan saham US. Kenapa kita lakukan hal seperti ini? Supaya kita tidak bingung aset yang akan kita tradingkan. Karena masing-masing aset punya waktu trading yang berbeda. Misalnya kripto, kita bisa trading 7 kali 24 jam. Forex dari Senin sampai Jumat. Saham US itu bukanya di malam hari, kebalik dengan waktu buka saham Indonesia. Tips yang ketiga, trading hanya di kondisi psikologi netral. Jadi maksudnya, jangan pas lagi happy banget atau pas lagi sedih banget, atau lagi banyak masalah. Menurut saya, kondisi netral akan memberikan objektivitas terbaik dalam analisa dan juga pengambilan keputusan. Tips yang keempat, jangan overconfidence dengan diri sendiri dan follow trading plan dan juga money management strateginya. Maksudnya apa? Contohnya saat trading 3 kali profit berturut-turut, terus merasa jago banget, profit terus tanpa loss. Lalu trade yang keempat, buka posisi 3 kali lipat dari biasanya, ternyata loss atau habis semua profitnya. Lalu karena overconfidence, buka lagi size yang lebih besar. Biasanya ini akan berujung pada kehancuran karena overconfidence yang merembet kemana-mana. Mau itu profit 3 kali beruntun, 5 kali beruntun, tetap harus disiplin pada trading plan-nya. Kalau sudah merasa terlalu senang atau overconfidence, ya sudah, better kita stop dulu saja. Habis itu kita lanjutin besok saja. Yang perlu teman-teman pahami, dalam trading, nggak ada yang win rate-nya 100%. Jadi kita harus tetap atur risk per trade-nya. Trading menggunakan keputusan rasional. Sekian dulu video kali ini. Menurut teman-teman, tips lain apa lagi yang bisa kita gunakan untuk maksimalkan cuan kita di market? Tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan data trading dan bimbingan trading. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya.